Oke, thank you semuanya yang udah datang. Hari ini kita akan ngobrolin chapter 3 tentang intermittent fasting. Jadi lanjutan dari episode-episode sebelumnya. Kalau yang gak inget, pertama tentang intermittent fasting, kedua tentang hormon dan weight loss, dan kali ini kita sesuai request, ada yang minta tentang intermittent fasting dan hubungannya ke kanker. Tapi di saat bersamaan, karena kita akan ngobrolinnya tentang balik lagi tentang insulin, tentang intermittent fasting, di saat bersamaan ini juga memiliki manfaat untuk diabetes, dan di sini yang akan kita obrolin lebih lanjut. Em, Pertama yang mau kita bilangin di sini adalah tentang gaya hidup yang membawa masalah, apalagi ke kesehatan metabolisme. Contohnya diabetes dan kanker. Yang pertama itu kita harus tahu apa aja sih yang bisa membuat seperti ini. Yang pertama itu adalah stres. Stres itu akar dari banyak masalah. Em, Apalagi kalau stresnya itu sudah kronis, yang ekstrim. Suka capek, kaget dengan keadaan, terus menerus, tidak ada rutinitas, jadi apapun itu tidak ada rencana dan mudah kaget. Banyak hormon yang terkuras dan juga eksploitasi adrenal yang secara terus-terusan. Dan energi yang kita misalnya dari makan, dari konsumsi, dari nutrisi itu selalu digunakan untuk mengatasi stres daripada em, mengendalikan pertumbuhan sel kanker contohnya, atau menyembuhkan organ-organ tubuh. Diet makanan atau pola makan, makan, banyak orang yang makan berlebihan kapan saja dan di mana saja. Makanan yang mereka ambil pun juga banyak kandungan gulanya, karbohidrat, banyak makanan olahan, daging dengan yang ada hormon pertumbuhannya, seafood kalau ada yang suka seafood tapi nggak bersih, terlalu banyak kafein, makanan instan, makanan yang diproses. Juga metode masak itu dipilihnya yang memuaskan lidah atau yang bikin rasanya enak. Contohnya mungkin gorengan yang terlalu banyak minyaknya, tapi justru nggak terlalu bagus untuk kesehatan. Di sini ada yang suka steak nggak? Ada yang Ada suka? Ada lah pasti ya, Kak, suka steak. ya. Biasanya biasanya suka dagingnya apa? medium. Medium, cara masak medium kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau Medium rare. kita medium rare, medium, ya benar kan, ini kan nggak well done. Nah, itu kan, tapi yang mau aku bilang di sini justru jenis dari dagingnya. Banyak orang yang terkenal, banyak zaman sekarang apalagi, kalau Instagram ke TikTok pasti ngelihatnya Wagyu beef, em, yang banyak lemaknya. Sedangkan kalau sebenarnya kita makan atau banyak banyak lemaknya seperti itu justru nggak bagus untuk kesehatan kita. Rasanya sih luar biasa enaknya, tapi kurang baik untuk kesehatan karena kita makan kasarnya lemak dan racun dari daging tersebut. Balik lagi juga ke kesehatan usus, imun tubuh kita itu, atau sistem kekebalan tubuh kita itu ada 70% eh, kejadiannya itu ada di usus. Jadi kalau usus kita nggak sehat, otomatis tubuh kita gampang sakit. Dan tentunya cukup tidur dan cukup istirahat. Zaman sekarang jarang sekali orang yang tidurnya cukup 6 7 8 jam. Banyak juga yang pola tidurnya pun nggak benar. Biasanya harusnya tidur di awal, bangun pagi malah kebalikan. Ini gaya hidup yang biasanya memicu masalah kesehatan. Tapi yang mau kita bilangin dari sekarang adalah hubungan dari insulin. Insulin yang tinggi tentang kanker dan diabetes. Kenapa kita ngomongin insulin? Karena minggu lalu kita ngomongin tentang hubungan hormon dan weight loss. Dan itu bisa dilihat dari intermittent fasting juga. Dan kita dapat informasi ini dari Dr. Jason Fung. Dia adalah dokter dari Kanada, yang berspesialisasi dengan low karbohidrat. Jadi karbohidrat yang rendah, juga diet yang justru kaya akan lemak. Tapi lemak baik ya, bukan lemak buruk. Em, dan juga spesialisasi di intermittent fasting. Dia berprakteknya di UCLA, dan juga graduate-nya dari Kanada, University of Toronto. Dan dia
menulis 2 buku yang bestseller. Yang pertama adalah Diabetes Code, yang kedua adalah Cancer Code. Dan intinya dari 2 buku ini dan dari inti dari ajaran dia adalah 5 hal ini. Yang pertama adalah hyperinsulinemia, bahasanya sangat saintifik, tapi pengertiannya adalah kadar insulin itu terlalu tinggi daripada kadar sehat. Intinya itu. Kedua adalah tipe 1 diabetes melawan tipe 2 diabetes. Kekurangan versus kelebihan gula darah. Ketiga adalah insulin. Insulin itu selain hormon, dia juga adalah faktor pertumbuhan, dan kita akan bicara lebih lanjut. Keempat, makanan favorit dari sel kanker. Apa yang membuat sel kanker ini bertumbuh dan berkembang. Dan terakhir, bagaimana mengurangi resiko dengan menurunkan kadar gula darah. Dan juga menurunkan atau dari asupan atau produksi insulin. Di sini kenapa kita masukin diabetes dan kanker? Karena kalau nanti sudah mengerti lebih lanjut tentang ini, dari hubungan tentang insulin, diabetes, dan kanker, akan kelihatan kenapa masuk akal untuk ngomongin semuanya langsung di saat bersamaan. Jadi yang pertama yang mau kita jelaskan adalah hyperinsulinemia. Intinya adalah jumlah insulin di dalam darah kita itu lebih tinggi daripada level sehat. Semuanya tahu dong di sini insulin itu apa? Kurang lebih. Pasti pernah dengar lah minimal insulin itu. Apalagi kalau yang diabetes kan biasanya insulin bisa dikasih masukan tambahan insulin. Intinya insulin itu kan yang membuka kunci kasarnya agar gula darah itu bisa masuk. Jadi dia membawa atau seperti mode transportasi untuk gula darah, atau juga bisa jadi reseptor. Tapi kalau kebanyakan justru bahaya. Diabetes bisa kelihatan dari gambar sini, ada dari masalah dari neuropsikiatri, atau intinya masalah mental, masalah dari kulit, dari sirkulasi darah, hipertensi, sakit jantung, endokrin, skeletal, inflamasi, kanker, dan banyak, pokoknya intinya banyak. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan jumlah insulin dalam darah kita. Nah, kalau kita ngomongin insulin, otomatis begitu aku ngomong insulin, otomatis kata pertama yang masuk ke dalam otak adalah diabetes, obat untuk diabetes, atau cara melawan diabetes, atau cara membantu diabetes. Dan di sini, dan di sini yang mau aku bilang, justru ada 2 cara yang kita untuk membedakan mana diabetes yang bagus untuk memerlukan insulin dan mana yang sebenarnya nggak perlu. Jadi intinya, kalau kita melihat diabetes itu dari teori kekurangan dan teori kelebihan, itu caranya berbeda. Contoh, kalau misalnya diabetes tipe 1, biasanya orang akan turun berat badan. Kenapa? Kalau mereka ada diabetes tipe 1 ini, dia secara tidak langsung, gula darah nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadi kalau bisa ke sel liver, sel lemak, sel otot, dan lain-lain. Karena tidak ada gula darah atau glukosa yang masuk, dia akan berkembang di dalam darah, di luar darah, dan tidak bisa diserap sel kita, makanya tidak akan ada pertumbuhan. Tidak ada nutrisi yang masuk. Nah, cara untuk jadi kasarnya kayak koper nih, kita ada baju yang mau kita masukin, tapi kopernya itu kekunci dan nggak bisa dibuka. Otomatis ya anggapan baju atau gula darah ini mau masuk ke kopernya, nggak bisa-bisa kan. Dan di insulin di sini itu seperti pembuka kunci tersebut, atau seperti password dari kunci tersebut. Makanya kalau diabetes tipe 1, insulinnya kurang, kita masukin insulin lebih banyak, justru bagus. Dan ini membantu orang-orang yang memiliki diabetes tipe 1. Sedangkan kalau teori kelebihan diabetes tipe 2 itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Contohnya, jadi kita ngelihat dari teori kelebihan. Kalau misalnya kita pakai contoh yang sama dengan koper nih, kopernya udah penuh, kopernya udah penuh. Terus kita mau masukin
2 t-shirt lagi, atau 2 baju lagi, atau 2 celana lagi. Mau kita masukin seberapa banyak pun, otomatis sudah penuh, nggak akan bisa ketutup, ya kan? Sama seperti diabetes tipe 2. Di dalam selnya, di dalam sel darah atau sel apapun itu, sudah penuh dengan glukos atau gula. Salah satu jenis gula. Mau dimasukin insulin lebih pun, insulinnya akan membuka kunci dari koper tersebut. Tapi mau mau kopernya kebuka, dia masukin gula gula darah lagi atau glukosa lagi, nggak akan bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena sudah kepenuhan. Jadi mau sama kayak koper, kalau kita memasukin 2 baju lagi nggak akan bisa karena sudah kepenuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang selalu bertanya, oh kok kalau gitu kenapa kenapa membantu? Ya betul, akan membantu karena insulin itu kalau kita lihat dari tes yang ada zaman sekarang, mereka akan melihat level gula darahnya atau HbA1c-nya dan lain-lainnya memang akan bisa kekontrol, akan bisa berkurang. Akan tetapi overflow atau kelebihan dari di dalam kelebihan gula di dalam sel darah kita atau sel-sel tubuh kita itu tidak terkurang atau tidak terkuras. Makanya untuk diabetes type 2 sebenarnya justru masukin insulin lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka butuhnya bukan insulin lebih. Mereka butuhnya adalah gimana caranya menguras gula darah yang ada di atau glukosa yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Kalau kita masukin insulin kelebihan, balik lagi malah menjadi hyperinsulinemia atau jumlah insulin dalam darah kita itu jauh lebih tinggi daripada level yang sehat. Balik lagi justru akan membawa masalah yang jauh lebih banyak. Nah, kalau kita ngomongin insulin, insulin itu juga salah satu hormon. Nah, kalau dia hormon berarti adalah salah satu faktor pertumbuhan. Contohnya adalah IGF-1 atau insulin growth factor 1. Dia adalah faktor pertumbuhan yang seperti insulin atau nama lain insulin. Dia mendorong pertumbuhan sel semuanya, sel apapun, seperti sel kanker atau sel normal. Jadi kasarnya kayak pupuk. Di sini ada yang suka bertanam nggak? Ada yang atau yang suka menanam pohon atau bunga atau lain-lain. Bella hobinya eh, bikin bunga. Jadi kalau ada yang suka mungkin akan mengerti. Tapi paling nggak pasti mengerti lah intinya pupuk itu apa. Pupuk kan kalau kita taruh di dalam tanaman, dia akan tumbuh. Dia nggak ngeliat tuh mau tanamannya pohon jeruk, pohon apel, pohon apapun, mau bunga. Asal kita taruh pupuk pasti akan bertumbuh kan. Seperti dia kan fertilizer. Nah, sama seperti insulin, dia seperti pupuk untuk mendorong pertumbuhan sel. Jadi insulin itu seperti reseptor atau seperti jalan tol atau seperti tanda bahwa kalau terkena insulin, gula darah otomatis akan naik dan harus diserap oleh sel. Jadi seperti kasarnya seperti alarm lah untuk seperti pupuk untuk menumbuhkan sel itu. Nah, salah satu kanker yang paling banyak diteliti di dunia adalah kanker payudara. Dan ini salah satu data yang kita ambil dari UK Biobank. Dengan adanya pertumbuhan atau kelebihan insulin, resiko dari breast cancer itu meningkat sekitar 5%. Uh, dan juga rata-rata orang yang terkena kanker payudara, wanita-wanita yang terkena kanker payudara itu memiliki um, konsentrasi dari imun itu jauh lebih banyak daripada orang-orang biasa. Jadi kita bisa melihat bahwa ada bukti yang cukup kuat dan konkret hubungan antara kelebihan insulin dengan kanker payudara. Dan yang mau kita bilang di sini, kenapa kita ngomong insulin terus-menerus? Karena makanan favorit dari sel kanker. Ada yang bisa nebak nggak di sini? Makanan favorit dari sel kanker apa? Gula. Gula, betul. Betul sekali. Disitulah kenapa kita ngomongin tentang, masuk akal kan, kenapa kita ngomongin tentang insulin, diabetes, dan juga kanker. Karena makanan favorit dari sel kanker adalah gula, gula glukosa. Sel kanker itu sangat, 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 sangat suka glukosa. Dan ini sudah ditemukan dari penelitian yang banyak dari 100 tahun yang lalu. Tumor yang belum tentu berbahaya, mungkin masih kecil sebenarnya,
itu menggunakan glukosa sama kayak Ferrari untuk pakai bensin kasarnya, atau mobil sport apapun yang menggunakan bensin. Dia tumor itu bergantung pada gula atau glukosa. Glukosa itu kalau ada yang kurang nggak tahu adalah gula pasir, gula putih yang sering pakai di kopi, di teh, dan di minuman instan lain-lain, Coca-Cola contohnya. Em, itu tumor atau sel kanker menggunakan bahan bakarnya glukosa untuk bertumbuh dan berkembang biak secara sangat cepat. Jadi em, kasarnya seperti yang kita bilang tadi, tumor tumor dan sel kanker itu kalau kena glukosa, kena gula darah, mereka keserap, mutasinya lebih banyak, dan kembang biaknya lebih banyak. Jadi di dalam kita bisa melihat nanti, untuk masalah sama seperti kayak mobil Ferrari atau mobil sport tersebut, kalau mau lebih kencang, mau lebih cepat, harus bakar bensin lebih banyak. Dan juga memiliki input yang lebih banyak, makanya output lebih banyak kan. Sama seperti tumor di sini dengan glukosa, dengan makanannya. Dan bagaimana mereka memastikan mendapatkan lebih banyak glukosanya atau makanan favorit mereka ini, yaitu kalau kita lihat struktur sel kanker, mereka akan memiliki reseptor insulin jauh lebih banyak. Contoh, sel kanker payudara itu memiliki reseptor insulin 6 kali lebih banyak, 6 kali lipat lebih banyak daripada sel payudara normal. Jadi kasarnya sel kanker payudara ini sangat-sangat sensitif terhadap insulin, terhadap makanan apapun, terhadap gula. Jadi begitu ada gula sedikit masuk, glukosa sedikit masuk, dan apalagi kalau kita misalnya diabetes kan, tipe 2 lagi, yang gula darahnya tidak bisa masuk ke dalam sel sel normal, otomatis sel kanker payudara ini akan melihat glukosa-glukosa yang ada di dalam darah yang disetor kemana-mana, dan karena ada insulinnya 6 kali lipat lebih sensitif, masuk ke glukosanya justru malah lebih banyak daripada sel normal. Kalau sudah seperti ini jauh lebih berbahaya kan? Kenapa? Karena berarti secara otomatis replikasi dan perkembangbiakan sel kanker payudara ini jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada sel payudara normal. Maka itu terjadilah kanker payudara. Makanya yang mau kita bilang di sini, yang harus dilihat adalah tentang level dari glukosa kita dan juga level dari insulin kita. Dan kita bisa melihat di sini mutasi dari sel reseptor. Jadi kenapa ada sel kanker itu terjadi karena dari mutasi dari glycans-nya bermutasi, atau reseptor selnya atau struktur selnya bermutasi, berubah secara tidak normal. Kalau yang baru pertama kali datang di sini nggak terlalu ngerti tentang glycans itu apa, nggak, jangan khawatir. Kita akan ngomongin glycans lebih lanjut di seminar-seminar selanjutnya, atau juga kita ada YouTube kalau mau lihat belajar lebih tentang glycans, itu kita juga ada. Cuman yang mau aku kasih lihat di sini, ini perbedaan dari sel kanker dan juga dari sel darah putih. Kelihatan kan perbedaannya dari strukturnya sendiri juga sudah berbeda. Di sini nggak ada rambut selnya dan lebih banyak tentang reseptor untuk penyerapan daripada komunikasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, kita harus ngapain? Yang pertama adalah tentunya kita harus mengurangi resiko dengan menurunkan level gula darah. Kedua, mengurangi asupan atau produksi insulin. Apalagi ini kalau yang diabetes tipe 2 ya. Kalau yang justru kebanyakan juga, misalnya suka makannya kelebihan, apalagi kalau yang sempat kita bilangin tentang di episode pertama dan episode kedua tentang intermittent fasting, tentang insulin resistance, ini juga salah satu yang kita sarankan. Aktifkan sistem autofagi tubuh yang kita akan ngobrolin lebih lanjut di hari ini. Dan yang lebih bagus lagi, semua ini bisa dilakukan dengan intermittent fasting. Di saat bersamaan, kalau intermittent fastingnya dengan benar, kita bisa menurunkan gula darah, kita bisa mengurangi produksi insulin di saat bersamaan, dan juga mengaktifkan sistem reparasi tubuh atau autofagi tubuh. Jadi intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa sih?
intermittent fasting itu intinya adalah low restricted time eating. Jadi waktu kita untuk makan itu di restrict. Jadi ada jendela-jendela, ada window-windownya. Kata awal mungkin kalau dia mau tentang 24 jam nyobain pertama, mungkin kalau ada yang udah jago udah bisa dari 24 jam sampai 48 jam, bisa terus-terusan, frekuensinya bisa 1 sampai 3 kali per bulan kalau mau nyobain, terserah. Biasanya ada 2 window, yang umum sih biasanya 16-8, jadi 16 jam kita kasarnya puasa nggak makan, 8 jam kita bisa makan. Tapi mau kita bilang juga makanannya nggak boleh sembarangan, makanan harus dijaga. Intinya di sini adalah kita menggunakan sistem ketosis, yaitu kalau gula darah nggak cukup, tubuh kita tetap butuh energi untuk membakar energi, maka yang akan dibakar adalah lemak. Di saat bersamaan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi lebih pintar. Daripada kita mengeluarkan produksi insulin yang banyak, kita dengan produksi insulin atau asupan insulin yang sedikit, dia sudah menjadi lebih pintar dan akan lebih tahu gimana caranya menyerap gula darah. Mengurangkan jaringan lemak tentunya lebih bagus juga, memperpanjang umur karena membantu reparasi dari sel kita, membersihkan diri dari autofagi, efek antioksidan dan mengurangi inflamasi di dalam sel, peningkatan fungsi kognitif di dalam otak, dan juga mengurangkan sel kanker dan prakanker seperti yang kita bilang tadi. Autofagi, kita sempat ngomongin autofagi. Jadi autofagi ini terjadi kalau kita ada puasa kurang lebih sekitar 24 jam. Terjadi di fasting state atau di kondisi di mana tubuh itu sedang berpuasa. Biasanya fasting state ini terjadi kalau kita sudah dalam tergantung ya aktivitas setelah makannya itu seperti apa, tapi kurang lebih biasanya 3 sampai 6 jam setelah kita makan. Jadi contohnya nih, kita balik ke intermittent fasting window yang tadi, yang sebelumnya. Oh, sorry. Ya misalnya 16-8, kita misalnya makan malam terakhir jam 6. Kondisi tubuh puasa kita itu tidak mulai langsung makan terakhir jam 6, itu justru mulai mungkin dari jam 8 atau dari jam 9. Saran yang bagus adalah setelah makan terakhir, kalau bisa kita jalan kaki atau ada aktivitas 20-30 menit santai aja, nggak apa-apa, nggak harus jogging, nggak harus jalan cepat. Yang penting mengurangi atau menguras energi. Karena itu bisa jadi memastikan tubuh kita akan ke sistem puasa lebih cepat. Nah, di autofagi ini adalah terjadi ketika kita berpuasa langsung secara 24 jam atau kita melakukan diet rendah karbohidrat. Intinya di sini adalah kalau dengan ini mungkin saintifik ya, tapi jangan khawatir. Intinya ini adalah sel kita. Kalau ada masalah apa-apa atau merasa ada kerusakan, zat rusak di dalam sel, dia akan membentuk satu lingkaran namanya autofagosom dan akan bergabung dengan lisosom. Intinya jadi namanya autolisosom, dan di dalam sel yang rusak itu dihancurkan, habis itu jadi kasar, habis itu dijadiin didaur ulang kembali untuk membentuk sel baru. Jadi intinya seperti reparasi, recycle lah nama kerennya. Jadi tapi kalau kita makan karbohidrat atau glukosa yang tinggi, justru akan melemahkan efek dari pembetulan diri kita sendiri. Dengan adanya efek pembetulan diri kita ini, makanya kita bisa satu melawan kanker. Kedua juga melawan, apalagi dengan sel-sel kanker tersebut, kita bisa memastikan kalau ada sel normal yang rusak, justru nggak kalah melawan sel kankernya. Di sini terjadi, makanya kita membutuhkan sistem autofagi di dalam tubuh kita. Hubungannya apa? Kalau dengan ada sistem autofagi yang tepat, otomatis kita kan seperti recycle, sel kita kan selalu ada didaur ulang. Jadi tubuh kita otomatis akan lebih awet muda, memperlambat proses penuaan, dan di saat bersamaan bebas penyakit. Atau
kita bisa lihat dari sisi lainnya. Kalau nggak tepat sistem autofagi kita, mungkin terlalu banyak makan karbohidrat atau glukosa di darah kita terlalu tinggi, sel itu gampang menjadi tua. Dia mengumpulkan protein-protein yang sisa sebenarnya nggak bagus, karena kalau kita daur ulang, salah satunya yang diproduksi adalah kadar protein atau amino asid, asam amino. Dia akan mempercepat proses penuaan, dan jaringan, organ, bagian tubuh kita yang terbuat dari sel tersebut malah gampang menjadi sakit. Jadi seperti kanker, demensia, Alzheimer, Parkinson, penyakit jantung, dan disinilah sistem autofagi itu digunakan. Dia seperti proses natural untuk membersihkan protein, kotoran-kotoran dari protein contohnya. Nah, banyak kan yang nanyain kenapa puasa intermittent atau intermittent fasting itu sangat-sangat ngetren zaman sekarang. Kenapa banyak orang juga yang atau ilmuwan, bahkan dokter-dokter yang menyarankan intermittent fasting. Contohnya Dr. Jason Fung yang kita belajar tentang hubungan dari insulin ke diabetes dan kanker hari ini. Apakah karena penurunan berat badan? Ya mungkin salah satunya, ada bagusnya juga, kita kelihatan kurus lebih bagus kan. Orang banyak yang mau kurus. Tapi intinya sebenarnya yang mereka sarankan, apalagi dari ilmuwan-ilmuwan dan tenaga kerja kesehatan, itu bukan karena turun berat badan, tapi karena dari autofagi, manfaat kesehatan yang sangat-sangat signifikan. Nah, yang mau kita bilang di sini adalah salah satunya makanan yang sehat atau makanan yang kita bisa gunakan atau konsumsi di saat lagi dari intermittent fasting adalah low carb, high fat, high protein diet. Contohnya keto. Karbohidratnya di limit. Mungkin susah kali ya, orang Indonesia kan suka makan nasi, suka makan bakmi, bubur ayam kalau buat sarapan. Tapi ini kalau bisa di limit atau dikontrol. High fat, high protein. Balik lagi yang kita bilang high fat di sini tuh bukan lemak apapun dimakan. Contoh lemak dari soto kambing gitu, bukan, tapi lemak baik. Misalnya dari omega 3, dari ikan, dari alpukat, dan tentunya high protein. Protein itu kalau ada yang kurang tahu, tubuh kita itu 70% air. Setelah itu sekitar 19% itu, atau 17%, sorry, itu dari protein. Jadi tubuh kita, kedua di dalam zat tubuh kita, faktor dari dalam tubuh kita yang paling banyak nomor 2 itu adalah protein.